warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Fahriani Siregar dengan NIM 1217012171. Saya adalah mahasiswi jurusan manajemen di UIN Suska Riau. Nah, baik, di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Hendra Eka Saputra, SE, MSEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian agama dan keagamaan. Arti penelitian agama. Penelitian atau riset berasal dari kata reang, berarti kembali, dan to search yang berarti mencari, memahami, mengkaji, mencari jawaban, dan lain-lain. Bisa dimaknai sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran atau yang dianggap disepakati sebagai kebenaran. Penelitian agama itu sendiri yaitu pengkajian akademis terhadap agama sebagai realitas sosial, baik berupa teks, pranata sosial yang lahir atau sebagai perwujudan kepercayaan suci. Dengan kata lain, penelitian agama adalah pengkajian akademis terhadap ajaran dan keberagaman. Perbedaan penelitian agama dan keagamaan. Atau Muzar mengutip pendapat Middleton, guru besar antropologi di New York University. Middleton berpendapat bahwa penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada elemen pokok, yaitu mitos, dan magic. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Muhammad atau Muzar mengutamakan bahwa untuk penelitian agama yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan suatu metode penelitian tersendiri sudah terbuka dan sudah ada yang pernah merintisnya. Sedangkan untuk penelitian keagamaan yang sasarannya agama sebagai gejala sosial, kita tidak perlu membuat metodologi penelitian sendiri. Ia cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang telah ada. Konstruksi teori penelitian agama. Harun Nasution menyebutkan adanya 4 unsur penting yang terdapat dalam agama, yaitu yang pertama, unsur kekuatan gaib yang dapat mengambil bentuk dakwah, dewa, Tuhan, dan lainnya. Yang kedua, unsur keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia ini dan hidupnya di akhirat nanti amat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Yang ketiga, unsur responden yang bersifat emosional dari manusia yang dapat mengambil bentuk perasaan takut, cinta, dan sebagainya. Dan yang terakhir, unsur paham adanya yang kudus dan suci yang dapat mengambil bentuk kekuatan gaib. Model-model penelitian agama. Ada 9 model penelitian agama. Yang pertama, yaitu analisis sejarah. Tujuan penelitian sejarah adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang kedua, analisis lintas budaya. Analisis lintas budaya bisa diartikan dengan ilmu antropologi, karena dilihat dari definisi antropologi sendiri secara sederhana dapat dikatakan bahwa antropologi mengkaji kebudayaan manusia. Yang ketiga, yaitu eksperimen. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenal kondisi perlakuannya. Yang keempat, yaitu observasi partisipatif. Kelebihannya yaitu memungkinkannya pengamatan simbiotik antar anggota kelompok secara mendalam. Adapun kelemahannya yaitu terbatasnya data pada kemampuan observer. Yang kelima, yaitu riset survei dan analisis statistik. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner, interview dengan sampel dari suatu populasi. Sampel bisa berupa organisasi keagamaan atau penduduk suatu kota atau desa.
Prosedur penelitian ini dinilai sangat berguna untuk memperlihatkan korelasi dari karakteristik keagamaan tertentu dengan sikap sosial atau atribut keagamaan tertentu. Yang keenam, analisis isi. Dengan metode ini, peneliti mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khutbah, doktrin, maupun deklarasi teks, dan lainnya. Yang ketujuh, kasus dan lapangan. Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dan yang kedelapan, penelitian korelasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisiensi korelasi. Dan yang terakhir adalah grounded research. Jika penelitian survei sebagaimana di atas merupakan pendekatan kuantitatif, titik berat grounded research adalah pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, data di mana para peneliti tidak memulai penelitiannya dengan teori atau hipotesis yang akan diuji, melainkan bertolak dari data yang dikumpulkan. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, penelitian agama berarti menempatkan agama sebagai objek penelitian. Yang kedua, perbedaan antara penelitian agama dan keagamaan adalah objek penelitiannya. Penelitian agama mengkaji agama sebagai doktrin, sedangkan penelitian keagamaan, objek penelitian dikaji adalah agama sebagai gejala sosial. Yang ketiga, teori dalam konstruksi penelitian keagamaan diantaranya teori perubahan sosial, teori struktur fungsional, teori antropologi dan sosiologi agama, teori budaya dan tafsir budaya simbolik, teori pertukaran sosial, teori sikap. Dan yang terakhir adalah model-model penelitian keagamaan diantaranya adalah analisis sejarah, analisis lintas budaya, eksperimen, observasi partisipatif, riset survei, dan analisis statistik. Baiklah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.